갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. Pendaki sampai puncak, buat taklukan gitu gitu. Campus ya, pertama ya, kedua campus, nunggu camping di bawah. Ya, ada yang terakhir adalah acquaintance, pecundang. Tadi kelihatan semua di situ kan? Iya, ada sekali. Mana yang menjadi dia climbers? Kecil saya dia lakukan menginspirasi orang. Oh iya ya, bisa juga kayak gini. Nah, anak kecil yang ikut siapa? Pertama itu. Nah, yang pertama anak kecil lagi. Karena anak kecil hanya bisa ngomong anak kecil. Nah, banyak anak kecilnya, pokoknya tinggal lama malu kan. Oh, malu juga gua gak ikutan ya. Sebenarnya akan bisa kan orang tua sebenarnya. Tapi anak kecil mau mulai, ya sama dengan Anda. Ya kalau Anda kalau Anda punya inisiatif perubahan, lakukan saja. Nanti dia akan menggetarkan Pak. Kita maunya 10, kerjanya cuma 2 itu kan. Ya hasilnya 1, akan namanya. Kalau impian atau cita-cita pengen 10 dikerjakan 10, hasilnya cuma 8. Nggak apa-apa kan kita udah kerja sejumlah 10. Kita usaha udah keras banget, udah optimal. Walaupun hasilnya cuma 8. Beda kan? Kalau kita pengen 10 kerja cuma 2 kekuatannya namanya angan-angan, namanya khayalan tadi ya. Maka harus ada action. Yang ketiga jangan hanya action yang punya passion, yang punya gairah mengerjakannya penuh cinta, gitu ya. Dan yang terakhir adalah collaboration, ya berkolaborasi dengan yang lain. Karena menurut Stephen Covey, jika Anda suka baca buku ada namanya Seven Habits atau Eight Habits, di sana disebutkan bahwa manusia itu pertumbuhan petanya yang pertama tergantung, ya tergantung kan, anak kecil sampai dia dewasa, sebelum dewasanya masih tergantung. Dari mulai makannya, keputusannya tergantung. Lalu lama-lama sebagai dewasa seperti Anda kuliah, selesai kuliah kerja, akhirnya mandiri, itu kan? Mandiri bukan paling tinggi kata Stephen Covey, tapi yang paling tinggi adalah kesaling tergantungan atau bersinergi atau berkolaborasi. Jadi syaratnya kolaborasi adalah sudah mandiri dulu. Saya punya kekuatan satu, saya punya kekuatan sesuatu, tapi punya kelemahan. Anda punya kekuatan sesuatu tapi punya kelemahan. Mari kita berkolaborasi, mari kita saling bersinergi. Nah itu bersinergi itu berkolaborasi levelan berikutnya namanya sinergi namanya sebenarnya. Jadi yang pertama kesaling tergantungan atau sinergi. Yang pertama adalah tadi tergantung, mandiri, kesaling tergantungan. Oke, ekosistem dunia ini stabil karena kesaling tergantungan. Ya, kalau satunya hilang, yang lain akan ikut punah tentunya. Karena itu kesaling tergantungan atau kehebatan lebih hebat lagi bekerja sama hanya syaratnya jika kita sudah mandiri. Ya, jadi mandiri bukan terakhir. Kolaborasi adalah yang terakhir untuk kita hebat atau berjamaah dalam bahasa agamanya. Ya. Oke, kita akan masuk satu. Yang pertama vision. Nah, ketika Anda punya visi, jangan hanya tentang urusan dunia, ya, bukan hanya tentang materi, dunia saja, bukan hanya tentang uang yang banyak, bukan tentang harta tadi, bukan tentang hanya kata atau keilmuan, bukan hanya tentang popularitas, ya, tentang gedung yang mewah, atau bukan hanya tentang Anda banyak tepuk tangan dari orang lain, bukan hanya itu. Ya, kenapa? Karena kalau hanya materi, hanya urusan dunia, nanti bisa jadi kalau Anda kaya raya, gitu ya, jadi belanjanya aneh. Belanjanya nggak masuk akal menurut kita, atau bahkan mungkin nggak apa ya, nggak sayang lah gitu. Misalnya gini, beli sepatu harga 1 miliar gitu. Kan sayang kan, di bawah kan, betul kan? Atau beli jam tangan ratusan juta, kan sama aja kecepatannya dengan yang sejuta kan, betul kan? Kenapa? Karena dia punya impian yang lebih abadi lagi di akhirat. Ya, karena dia bukan hanya tentang dunia, tapi juga tentang akhirat. Karena dia ayatnya ada ya, di spiritualitas. Dan carilah pahala oleh menuju akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, dan janganlah kamu lupakan bagian dunia. Jadi cari akhirat tapi jangan lupa dunia. Artinya dunia itu dikerjakan untuk keluar akhirat. Jadi dua-duanya kenapa? Ya, contoh impian saya. Ya, impian akhiratnya adalah bersama keluarga,
berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dan memeluknya di tempat paling terhormat di surga. Itu impian akhiratnya. Jadi apa yang saya lakukan di dunia ini agar menuju ke sini. Maka aturan-aturan mainnya, maka saya harus banyak berusaha meniru Rasulullah SAW. Tindakannya, apanya dan sebagainya. Saya harus melakukan sesuatu ke arah sini. Apa urusan dunianya? Apa impian dunianya? Impian dunia ini. Agar tercapai ini, maka saya melakukan dunia ini. Maka materi-materi saya pasti akan ngomong Stephen, akan ngomong tentang pengembangan diri. Kenapa? Karena ini adalah impian saya. Ya, menginspirasi 5 juta orang, ya, untuk mengenal diri dan meraih kehidupan terbaik, sukses, mulia. Ya, harta, tahta, kata, cinta yang kita peroleh beberapa dari zaman itu sukses, mulia. Lalu dan 5 di antara yang menjadi kader pemetaan dan pengembangan diri yang berkarakter sukses, mulia. Jadi 5 di antara ini jadi kader saya. Jadi bagian tim saya sekarang alhamdulillah sudah 100 orangan, walaupun yang aktif baru sekitar 40 orangan. Ya, sama-sama mengenalkan konsep Stephen dan mengembangkannya agar menjadi tools, menjadi bagian bagaimana kita meraih kehidupan terbaik, yaitu sukses, mulia. Apa kabar hari ini? Sukses, mulia. Ini adalah satu kali. Ini adalah visi akhirat saya. Ya, visi akhirat saya. Ini adalah visi dunia saya. Jadi oleh karena itu, Anda pun saya katakan untuk menyusunnya. Kalau sekarang enggak, misalnya Anda pikirkan, Anda susun impian dua-duanya. Saya selalu ada di dalam saya itu segenggam emas dengan segenggam kapas beratan mana? Maksudnya segenggam emas dengan segenggam kapas beratan mana? Mas, kenapa Mas lebih berat? Karena ada ruang kosong. Kalau dalam bahasa ilmiahnya berat jenisnya tinggi. Tapi kalau dalam bisnisnya kelihatannya nggak ada ruang kosong. Itulah kerja ikhlas. Ketika bekerjanya itu penuh semua, terisi. Yang negatif sudah keluar semua, yang positif masuk semua. Ketika kerja full positif hanya karena Allah, hanya Tuhan yang berkuasa. Kerjanya kerja spiritual. Nggak lagi pikirin bayar ke apa spiritual, tapi hasilnya kan dasar. Ya, contohnya begini. Ini biar mudah aja, biar mudah menerjemahkannya. Ketika si istri misalnya dia melihat suaminya males gitu nonton TV di depan TV aja, serak. Jadi akhirnya dia apa? Kerjanya nggak jelas di dapur, kurang segala macam ya. Jadi pokoknya nggak jelas kerjanya di dapurnya. Dia membunyi-bunyi seolah-olah kelihatan dia mau nyindir bapaknya yang males nonton di depan TV aja. Lalu konsultasi ke Ustadz, gimana ya katanya? Suami saya nggak produktif tuh di depan TV aja. Nah, Ustadz nanya. Ya nanya untuk membuat akhirnya si ibunya menerima dengan ikhlas. Emang di depan TV mana Bu? Pindah-pindah channelnya. TV saya. Ya alhamdulillah Bu, bukan di depan TV tetangga. Tracknya. Kok kalau di depan TV tetangga kan jadi lebih baik. Ya juga ya. Ya udah aja memang keadaan suami ibu mungkin sekarang seperti itu, terima aja dan ikhlas. Diterima dengan ikhlas. Kerjanya kira-kira gimana di dapurnya? Lebih asik kan? Nggak lagi mikirin suaminya kita. Nah ini gairah melakukannya. Nah ini di sini nanti saya ada simulasi sedikit tes mesin kecerdasan. Kira-kira Anda di posisi mana nih otaknya sehingga dioptimalkan di bidang mana? Tapi yang ini yang saya sampaikan ini fenotip. Jadi tesnya nanti hasilnya bisa jadi belum terlalu akurat, tapi sebagai gambaran aja. Gambaran bahwa oh inilah diri saya ya. Oke. Indikator passion, kita passion atau enggak? Pertama, kita menyenangi kegiatan tersebut. Dan kita sering larut flow atau begitu enjoy melakukan pekerjaan tersebut. Yang positif ya, yang produktif ya, bukan hanya hobi tapi biasanya nonton gitu. Itu bukan yang maksud itu. Ke arah nanti yang bisa jadi pekerjaan. Lalu juga karena kita rela untuk tidak dibayar melakukan pekerjaan tersebut karena asik sekali aslinya. Kira-kira ada sudah punya belum? Dan sudah punya, kira-kira passion saya di sini gitu. Ada yang punya? Apa kira-kira? Sudah punya kayak di sini. Kita menyenangi kegiatan tersebut. Apa kira-kira senangi kegiatan? Siapa? Kita dalam kerja juga. Ya. Apa kira-kira yang passionnya ngerjain apa? Organisasi. Oke. Organisasi senang kegiatan tersebut. Bahkan sampai jam 1 2 oke, dan kita siap kan dibayar. Ya. Salah satu boleh. Bisa jadi mungkin dia tipenya tipe organisatoris. Sukanya itu, nanti jadi partai politik bisa jadi kan? Bisa jadi, itu sebenarnya. Nah, sekarang udah mulai di fase partai. Oh iya, bisa jadi ya.
Nah itu passionnya, belum tentu yang lain sama. Cari itu sampai ketemu, sehingga akan tumbuh dengan bagus. Ya, baik. Enjoy, bertumbuh, dihargai, passion. Ya, saya pertama jadi pengajar, trainer. Ya, di mana saya itu pertanyaan sering terus. Siapa saya ini? Dari mana berarti kan? Di mana saya sekarang? Mau kemana saya nanti? Nah itu pertanyaan kedua. Who am I? Nah setiap orang adalah punya kekuatan dan kelemahan, satu paket. Punya kekuatan dan kelemahan. Sekarang coba dipraktekkan dikit di buku Anda. Di buku, kalau ada, kalau nggak di kertas saja. Silakan tulis nama Anda dan tanda tangan. Ya, nama dan tanda tangan. Nama dan tanda tangan. Ya, nanti ditulis di kertas yang ditulis sobek itu yang dibuang ya. Nanti ada apa soal 17 soal tadi. Nama dan tanda tangan. Sudah? Enggak usah kasih dulu di situ aja. Nama tanda tangan. Ini hanya untuk simulasi aja biar oh iya gitu doang. Oh iya, nama tanda tangan. Ya bebas. Jadi apa namanya? Pokoknya nggak ada patokannya. Nama tanda tangan. Sudah? Sudah? Sudah. Oke. Ada yang tidak nggak? Tidak ya. Oh, yang lainnya kada ya. Yang tidak kan tinggi dari lahir. Kalau sebaliknya apa kada? Kada dari lahir. Ya. Yang ini yang tidak apa aja coba. Ya, yang lainnya adalah kada. Saya kada. Iya kan tidak tahu apa? Karena tidak dari lahir kan. Berarti lawannya kada. Bahaya. Oke udah ya. Oke sekarang gunakan tangan sebelahnya. Tangan sebaliknya. Kalau tadi kiri sekarang kanan. Nulis yang tadi. Nama dan tanda tangan. Alami dulu. Yang tadi tidak, sekarang jadi kada. Yang sekarang kada jadi tidak. Gitu. Oke, tulis Pak. Pengen tahu nih. Yang tadi tidak, sekarang kanan. Bapak Anda ya, pakai tangan kanan juga bisa ya dia Pak ya. Lama. Oke. Dan udah agak begini. Bisa dia tuh bisa dia. Apa bisa? Bisa. Pakai itu bisa. Iya. Begitu begitu. Dari awal. Iya. Oke, sip ya. Oke, dicoba ya. Oke, pertanyaannya ketika pakai kekuatan terserah yang kanan ke kiri, yang kekuatan kita dengan kelemahan ada bedanya nggak? Yang kekuatan lebih rapi, lebih bagus gimana itu saja ya, lebih cepat, oke, lebih gampang maksudnya. Pakai yang lawannya, hancur, ya, susah, jelek, lama. Kalau dilatih kekurangannya akan sehebat kelebihannya kan? Simba bilang ke tangan kirinya akan sehebat tangan kanan nggak? Sehebat tangan kanan? Nggak bakal. Simba juga sama sebaliknya. Kalau tangan kanannya, sehebat tangan kirinya kan? Nggak bakal. Karena lahirnya itu emang. Oke? Saya paham kan ya? Bahwa kita lahir sebagai apa nih? Maka kita waktu lahir punya kekuatan. Latihlah kekuatan yang diberikan sama yang maha kuasa kita sehebat mungkin. Karena itu kekuatan kita. Saya jago main tenis meja di kampung saya. Juara 2 dari 2 pemain. Keren kan? Keren. Tetangga nantang, tetangga main pakai tangan kiri. Saya bilang main deh kau. Emang saya nggak bisa pakai tangan kiri. Saya lawan pakai tangan kiri. Saya kalau tuh menang. Kalah. Karena buat kekuatan saya dilatih pun sehebat mungkin tangan kiri saya tidak akan sehebat tangan kanan saya. Karena saya lahir sebagai pengguna tangan kanan. Sedangkan dia pengguna tangan kiri seperti Simba ini. Siapa namanya Mbak? Marina. Seperti Mbak Marina lahir sebagai pengguna tangan kiri. Tidak. Kalau kita semuanya kada. Ya. Karena oke, jadi kelebihan Anda apa? Saya ini kesesuaian. Golongan darah itu ada kemiripan. Golongan darah A mirip karakternya dengan orang tinggi. Golongan darah B kayak orang intuitif, AB kayak sensing, O kayak orang feeling. Ya. Saya alhamdulillah feeling O. Jadi udah jawab kuesioner ataupun tes sidik jari sama aja hasilnya. Ya, kalau ini ada bisa beda. Tadi satu itu, kenapa kuesioner tidak diteruskan? Tapi diganti dengan biometrik. Yang kedua, pengetahuan orang bisa beda-beda. Ketiga juga
waktu di tesnya beda-beda kesiapannya, beda-beda apa namanya dia lagi tes apa. Halo. Hai. 1 2 3 Oke, sebentar kita main game ya. Yang berapa nih? Jeruk apa jeruknya? Tahu rasanya? Pernah mengalami? Oke, sekarang coba tangan kirinya angkat. Tolong bayangkan, pikirkan, rasakan, ingat-ingat seolah-olah jeruknya ada di tangan kita yang dua itu. Ya, sudah ada dua di tangan kita. Yang sudah terbelah itu, ambil satu, lalu tekan kanan, lalu peran di lidah. Gitu mas. Pakai enaknya. Dan rasanya, oke bisa jadi nggak pernah menghayal. Tapi kalau nggak bisa menghayal, coba lihat simulasi berikut. Sama juga yang tadi. Kerasa mas. Lagi deh lagi. Oh enggak, oke cukup. Oke, jeruknya ada nggak? Kok mau ngetes mas? Iya kerasa kan? Kalau nggak ada jeruknya kan? Itu kekuatan apa itu? Itu otak kita yang memanggil dengan pengalamannya, pernah ingat itu pengalaman karena dulu pernah merasakan atau menghayalkan. Ada yang nggak bisa menghayalkan, mungkin nggak kebayang, melihat. Ya, jadi beragam orang tergoda itu melihat, bisa menghayalkan, bisa mencium baunya mungkin, segernya bisa keluar tuh. Beda-beda setiap orang ya. Karena TV tadi sensing, TV kita sensing beda-beda. Itu tipe mana yang menghayal, gitu ya. Kalau orang sensing enggak harus ada kelihatan indrawinya dan sebagainya. Ini ya, itulah otak kita. Dan ternyata diteliti sama banyak tokoh. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간